إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwan fillah, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ni'mah, atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Wabil khusus kenikmatan yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam. Maka ketika itu Allah mudahkan langkah kita, Allah tetapkan hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pula ketika itu kita berusaha meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan dalam arti kita memperbanyak amal soleh kita, lebih-lebih di yaumul Jumat, di hari Jumat yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Ayyam. Maka kenapa kemudian setiap khatib yang menyampaikan khutbah di mimbar yang mulia ini mewasiatkan wasiat takwa, wasiat yang ketika itu dia tidak dapat diperoleh seorang yang beriman dengan satu ibadah dia mendapatkan predikat takwa langsung. Tapi kemudian yang dikatakan para ulama, takwa ini adalah sebuah proses. Takwa ini adalah perjalanan seorang yang beriman dengan amal soleh dan keimanannya. Maka tidak henti kemudian kita mengingatkan betapa pentingnya ketakwaan yang ada dalam diri kita. Ibadah Jumat bagian daripada peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhasil ibadah Jumat kita salah satu barometer, salah satu ukuran yang paling mudah yang bisa kita rasakan. Jikalau kemudian bertambah kebaikan di dalam diri kita, jikalau kemudian bertambah amal soleh yang kita lakukan, dan jikalau kemudian kita menjauhi larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan jikalau itu pula ibadah-ibadah lima waktu kita sama jamaahnya dengan ibadah sholat Jumat kita pada hari ini, maka itulah kemudian barometer ketakwaan kita terus bertambah, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dengan ibadah Jumat ini dan ibadah-ibadah yang lain yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kaitan dengan ibadah, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an penyebutan-penyebutan ataupun apa yang akan didapatkan manusia kelak daripada ibadah yang dia lakukan di muka bumi ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mudaththir surah 74 di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia, setiap kita akan mempertanggungjawabkan dengan apa yang telah kita lakukan. Maka pemaknaan dalam hal ini, baik pemaknaan dalam ibadah-ibadah yakni muamalah kita, dan wabil khusus ibadah yang mencakup ibadah khas, ibadah makhdah kita, yakni salat kita, puasa kita, dan lain sebagainya, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ashabal yamin, kecuali orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ashabal yamin, mereka yang tergolong golongan kanan. Maka Imam At-Tabari mengatakan bahwa golongan kanan ini mereka yang kemudian menjalankan perintah di muka bumi ini dengan sebagaimana mestinya. Ketika Allah katakan
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya beribadah. Maka ashabul yamin di antara cirinya adalah orang-orang yang kontinu, yang istiqomah dengan ibadahnya, yang terus meningkatkan ibadahnya, yang terus memperbaiki dalam segala aspek kehidupannya. Mungkin dia dapat kesalahan, dia perbaiki. Maka ini termasuk di antara ashabul yamin. Maka kemudian ashabul yamin ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Mereka bertanya-tanya, ternyata ada orang-orang yang kemudian Allah lemparkan ke dalam neraka saqar. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran ada yang namanya neraka saqar. Siapa orang-orang tersebut? Maka pada kesempatan khutbah Jumat ini kita mudah-mudahan terhindar daripada orang-orang yang ataupun golongan yang Allah sebutkan ini. Qalu lam nakum minal musallin. Golongan yang pertama yang mendapatkan hasil, yang mendapatkan kemudian apa yang dia usahakan, masalah kaum kisafat. Mereka mengatakan bahwa kami dahulu adalah orang-orang yang tidak mendirikan daripada minal musallin, daripada salat kami. Artinya apa? Dia melalaikan daripada salatnya, dia kemudian menyepelekan daripada salatnya, sampai kemudian dia meninggalkan daripada salatnya. Maka mudah kemudian kalau kita memahami ketika Allah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Maka mafhum mukhalafah yang ada dalam ayat tersebut, orang yang salat pun kemudian Allah gambarkan dia hati-hati. Dia bisa jadi kemudian terjerumus dengan salatnya. Maka apa kabar kemudian orang-orang yang dia lalai, bahkan meninggalkan dengan sengaja daripada salatnya. Padahal ketika itu Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai masuk waktu salat masih ada waktu, asal masuk masih ada waktu, sampai kemudian akhirnya apa? Dari kelalaian tersebut dia tinggalkan mudahnya salat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Yang paling ringan bagi seorang manusia adalah meninggalkan salat. Padahal perintah salat ini adalah perintah yang luar biasa, yang tidak bisa ditolak. Bahkan kemudian Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat bahwa ketika kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri duduk, ketika kita tidak mampu dalam keadaan duduk, kita berbalik. Ketika kita tidak mampu dalam keadaan berbalik, kita masih bisa memberikan isyarat, kita berikan isyarat. Saking pentingnya kemudian sholat. Ini yang kemudian disesalkan oleh orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka saqar. Walam nakum minal musallin wa kunna nakhudu ma'al khalidin. Dan kemudian ada orang yang kemudian yang kedua wala nablut anil miskin, orang-orang yang kemudian dia kikir, orang-orang yang kemudian ketika itu enggan menyedekahkan hartanya. Dia tahu kemudian orang-orang di sampingnya memerlukan, dia tidak peduli. Padahal kemudian setiap harta yang kita miliki pasti ada kemudian hak orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Maka sedekah infak adalah salah satu jalan kemudian kita mensucikan daripada harta kita. Wa kunna nahudu ma'al khalidin. Dan golongan yang ketiga yang mereka Allah masukkan ke neraka saqar adalah kemudian orang-orang yang dia sibuk dengan perbincangan. Nahudu ma'al khalidin, dengan perbincangan orang-orang yang batil. Apa maksudnya kemudian? Bahwa orang-orang yang sibuk dengan pembicaraan kejelekan-kejelekan saudaranya, bahwa kemudian orang-orang yang sibuk dengan aib-aib saudaranya sendiri, padahal kemudian apa? Dia tidak sadar kemudian dengan aib yang ada dalam dirinya sendiri. Maka kemudian apa yang dikatakan para ulama, sibukkan muhasabah diri engkau dengan kesalahan engkau sendiri. Jangan kemudian engkau menyibukkan perkataan engkau kejelekan-kejelekan sahabat engkau, kejelekan-kejelekan saudara engkau. Maka inilah kemudian orang-orang yang Allah sebutkan, Allah masukkan ke dalam neraka saqar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kemudian dari ayat Al-Muddatsir ayat ke-38 sampai kemudian ayat ke-39 tadi, kita berharap kemudian Allah menjadikan kita ashabul yamin, dan kita berharap kemudian tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang meninggalkan salat, termasuk golongan orang-orang yang kemudian kikir dengan hartanya, dan tidak termasuk daripada orang-orang yang sibuk dengan pembicaraan yang tidak baik, pembicaraan yang batil, bahkan pembicaraan yang kemudian menjelekkan saudara-saudaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa wa ya qadil hada. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.